Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang profesionalitas dan integritas dalam bekerja ya. Sebagaimana kita ketahui, salah satu dari sebab seorang dicintai oleh Allah adalah jika dia bekerja dengan profesional. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, maka dia lakukan dengan itqan. Itqan itu profesional. Dan tentunya yang maha profesional dalam segala perbuatannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sunnallahil ladzi atqana kulla syai'." Ya. Demikianlah ciptaan Allah yang semua ciptaannya adalah mutqan, yaitu sempurna dan terbaik. Maka semua ciptaan Allah tidak ada yang salah-salah, semuanya penuh dengan kesempurnaan. Maka jika ada seorang hamba kemudian melakukan kegiatannya, kegiatan apapun dengan terbaik, maka jika dia niatkan karena Allah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dia mendidik anak, dia berusaha mendidik anak sebaik mungkin, tetapi karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Ketika dia menikah dan dia berniat untuk mendidik istrinya dengan sebaik-baik yang bisa dia lakukan, maka dia juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbakti kepada orang tua, maka dia berbakti dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang bisa dilakukan, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian, apapun yang dia kerjakan, jika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan dia bekerja dengan sebaik-baiknya, maka itu salah satu sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di antara kegiatan kita sehari-hari adalah mencari nafkah. Mencari nafkah. Baik kepala rumah tangga, kita mencari nafkah untuk anak istri. Dan mungkin pada pertemuan kemarin Ustadz Gigih sudah menjelaskan bahwasanya bekerja adalah apa? Ibadah. Bekerja adalah ibadah. Ya. Dan salah satu sebab seorang masuk surga adalah dengan bekerja yang benar. Bekerja yang benar. Maka jika seorang bekerja dengan baik dan profesional, sebab dia masuk surga. Sebagai sampel yang disebut oleh Nabi SAW tentang pekerjaan dagang. Dagang bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Kata Nabi SAW tentang pedagang masuk surga, kata Rasulullah SAW, "At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Artinya dia masuk surga. Masuk surga. Oleh karenanya Allah memuji pedagang yang selalu taat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Dalam surat An-Nur kata Allah, para lelaki yang transaksi yang mereka lakukan, ya, jual beli yang mereka lakukan, tidak menghalangi mereka dari mengingat Allah, dari mengerjakan salat, dari membayar zakat. Kenapa? Mereka khawatir yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka khawatir dengan hari kebangkitan di mana mata-mata menjadi terbelalak dan hati menjadi ketakutan. Karena mereka ingat hari kiamat, maka perdagangan mereka tidak menghalangi mereka dari mengerjakan salat, mengingat Allah dan bayar zakat. Ini contoh Allah sebutkan para pedagang yang Allah puji, dan tentunya mereka adalah para penghuni surga. Jadi ternyata dagang bisa buat orang masuk surga. Sebaliknya, dagang juga bisa buat orang masuk neraka. Dan itu juga datang dalam banyak hadis. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "At-tujjaru yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran." Atau tujjaru fujjar. Kata Nabi, para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para pendosa, fujjar. Ya. Kita tahu Allah berfirman, "Wa innal fujjara lafi jahim." Dan para pendosa di neraka jahanam.
Jadi Nabi mengatakan para pedagang dibangkitkan sebagai penghuni neraka Jahannam. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok bisa? Alaysa Allahu qad ahallal bai'a? Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kenapa mereka masuk neraka?" Maka Nabi SAW, mereka para pedagang, kalau berbicara mereka berdusta, kalau berjanji mereka menyelisih. Maka Rasulullah mengatakan, "At-tujar fujjar illa man ittaqa wa barra wa shadaq." Para pedagang adalah penghuni neraka Jahannam kecuali yang bertakwa, yang menunaikan janjinya dan jujur. Ya. Ini dalil bahwasanya para pedagang bisa masuk neraka Jahannam dengan kerjaan dagang. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun azim." 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada mereka, tidak akan memaafkan dosa-dosa mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Rasulullah sebutkan 3 orang, di antaranya al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang dusta. Ya. Dia mengatakan, "Demi Allah saya tidak ambil untung," padahal untungnya banyak. "Demi Allah ini barang baru," padahal baru 3 tahun yang lalu. Seperti itu. Orang sampai demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dan betapa banyak kedustaan masuk dalam perdagangan. Oleh karena Rasulullah SAW misalnya mengatakan, "La tanajashu," janganlah kalian berdagang dengan najas. Najas itu apa? Najas itu model perdagangan di mana ada seorang kerjasama dengan penjual, kemudian dia pura-pura membeli. Najas artinya provokator, provokasi. Dia pura-pura membeli, dia tawar dengan harga tinggi. Terus dia bilang, "Aduh, saya enggak bawa uang nih." Atau dia muji-muji barang tersebut sehingga orang yang datang terprovokasi akhirnya membeli padahal barangnya bukan barang bagus. Tapi kerjasama dengan orang seakan-akan membeli ternyata tidak membeli. Ini najas di zaman dahulu. Zaman sekarang banyak testimoni palsu. Bayar kasih testimoni. Iklan palsu. Ini sampo kalau pakai rambut jadi lurus. Padahal sebelum pakai sampo ke salon dulu ya. Salonnya juta-jutaan, samponya cuma 10.000 ya. Banyak itu namanya najas, memprovokasi orang dengan berita yang tidak benar sehingga orang terprovokasi untuk apa? Membeli. Artinya masalah dagang ini masalah dusta banyak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang apa namanya? 2 orang melakukan transaksi, kata Nabi SAW, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Jika mereka pelaku transaksi dua-duanya jujur dan menjelaskan kekurangan-kekurangan barang, aib-aib barang, maka akan diberkahi transaksi mereka berdua. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka berdua ternyata dusta, menyembunyikan aib barang, maka akan dihilangkan keberkahan transaksi mereka berdua. Kalau transaksi sudah dihilangkan keberkahannya, itu uang menjadi uang panas. Kalau uang panas biasanya menuju kepada maksiat. Kalau uang panas biasanya menuju kepada maksiat. Oleh karenanya, dari sini kita tahu bahwasanya satu yang Rasulullah sebutkan sampel pekerjaan adalah dagang bisa memasukkan orang dalam surga, dan dengan dagang yang salah juga bisa masukkan dalam neraka Jahannam. Dan dikiaskanlah, dianalogikanlah dengan semua pekerjaan yang kita geluti. Kalau kita kerjakan dengan amanah, dengan jujur, yang profesional, maka kita bisa masuk surga. Makanya mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Gigih ketika di akhir surat Al-Muzammil, Allah berfirman, "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min." Kata Allah, Allah tahu di antara mereka ada yang sakit, dan di antara mereka yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, di antara orang-orang ada yang berjalan di atas muka bumi mencari rizki dari Allah. Wa akharuna, dan sebagian yang lain berjalan di atas muka bumi buat apa? Yuqatiluna fi sabilillah, dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, lihatlah Allah menggandengkan penyebutan tentang pedagang dan mujahid, menunjukkan bahwasanya orang yang berdagang dalam rangka mencari harta yang halal, maka dia kedudukannya seperti mujahid fi sabilillah. Dan benar perkataan Al-Qurtubi, sekarang untuk mencari harta yang halal perlu perjuangan. Dan siapa yang bersungguh-sungguh mencari harta yang halal, maka dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ketika ada seorang pemuda keluar lagi giat, maka sahabat mengomentari, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Sehingga seandainya anak muda ini menggunakan kekuatannya, kegesitannya untuk jihad fi sabilillah, maka Rasulullah ingatkan, "Alaisa in kharaja yas'a." Bukankah kalau dia keluar mencari nafkah, yas'a ala waladihi sigar, dalam rangka untuk beri makan kepada anak-anak kecil, fa huwa fi sabilillah? Bukankah dia fi sabilillah? Benar. Wa in kana yas'a ala abawaihi kabiraini fa huwa fi sabilillah. Bukankah kalau dia mencari nafkah untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, fi sabilillah, jihad, harta yang halal. In kana kharaja liyu'ifa nafsahu, kalau dia mencari nafkah, dia tidak punya istri, masih jomblo, tidak punya anak, mungkin tidak punya orang tua, tapi dia untuk menjaga dirinya, harga dirinya agar tidak minta-minta sama orang, bukankah dia fi sabilillah? Maka ini menunjukkan bahwa seseorang mencari harta yang halal fi sabilillah. Sebaliknya kata Nabi, in kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Adapun kalau dia keluar cari nafkah dalam rangka untuk pamer-pamer, untuk bangga-banggaan harta paling banyak, maka dia di jalan syaitan, di jalan syaitan. Maka ini harus kita hadirkan kalau kita keluar rumah lihat kerja, karena Engkau ya Allah. Saya keluar rumah karena Engkau ya Allah. Saya mencari nafkah agar memuliakan anak istri karena Engkau ya Allah. Saya bekerja, kalau ada hasilnya saya ingin beri hadiah kepada orang tua karena Engkau ya Allah. Maka semua kegiatan kita dari awal sampai akhir bernilai apa? Pahala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari nafkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Bertebarlah atas muka bumi dan cari karunia Allah Subhanahu wa taala. "Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha." Allah telah menundukkan bumi bagi kalian, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah sampai di tempat-tempat yang tinggi. Kalau memang tidak ada rezeki kecuali tempat yang tinggi, kata Allah, jalanlah fi manakib, manakib tempat yang tinggi. Wadhkur famshu fi manakibiha wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jadi silakan cari nafkah. Kata Allah, wabtaghu indallahi rizqa, perintah carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin kegiatan kita keseharian diberkahi oleh Allah dan sumber atau sebab untuk masuk surga. Bayangkan kalau ternyata kita sukses, terus uang kita banyak, terus kita banyak bersedekah, lebih plus lagi, kita cari nafkah dapat pahala, hasilnya juga sumber pahala. Luar biasa. Bayangkan kita cari nafkah yang halal, kita nafkahi istri kita. Pahalanya besar, nafkahi anak-anak. Kita saja kalau memberi bantuan kepada anak yatim, merasa berpahala enggak? Anak sendiri lebih besar pahalanya. Makanya Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar, yaitu 4/4 gram emas yang kau infakkan di jalan Allah. Dinarun anfaqtahu fi raqabah, sekeping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan seorang budak. Dinarun tasaddaqta bi ala miskin, sekeping dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Dinarun anfaqtahu ala ahlik, sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Setiap hari kita infak buat anak istri, apalagi kalau anak banyak. Betapa banyak yang kita infak. Setiap hari kita infak sama anak yatim, pahala sama istri, anak sendiri lebih pahala. Kita infak buat janda, pahala enggak? Apalagi istri sendiri. Pahala, karena ini wajib. Maka ini harus kita hadirkan dalam diri kita, bahwasanya saya bekerja untuk menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada saya, agar pekerjaan kita jadi pahala. Baik, sekarang kita kerja karena Allah. Yang kedua, bagaimana cara bisa profesionalitas. Nah, untuk bisa profesional, seharusnya pekerjaan kita terkumpul padanya dua perkara, yaitu amanah dan keahlian. Amanah dan keahlian. Kita berusaha, kalau kita belum ahli, berusaha jadi ahli pada bidangnya, agar pekerjaan kita optimal, agar orang yang menggaji kita juga tidak dirugikan karena kita ahli dalam bidangnya. Itu yang disebut dengan itqan, profesional, yaitu amanah dan ahli. Kalau amanah tidak ahli, tidak profesional. Ahli tapi tidak amanah, hancur-hancuran. Harus terkumpul padanya dua perkara, amanah dan ahli. Itu yang disebut dengan, yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam 3 ayat. Ayat pertama tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika salah seorang wanita dari 2 wanita putri-putri seorang yang soleh di negeri Madian
Qalat ihdahuma, berkata salah satu di antara keduanya, ya abati ista'jirhu, wahai ayahanda pekerjakanlah si Musa. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya sebaik-baik orang yang jadi pekerja adalah yang kuat dan amanah. Di sini Musa alaihissalam dipuji oleh wanita tersebut karena memiliki dua sifat, kuat dan amanah. Para ulama membahas, dari mana wanita ini tahu Nabi Musa kuat? Jelas, ketika Nabi Musa datang ke Madian, Nabi Musa mendapati ya, wa wajada min dunihim mar'ataini tadhudan. Ada dua, ketika orang-orang sedang ngumpul ngambil air di sumur, maka ternyata ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka. Karena kambingnya mau ke sumur ditahan-tahan. Maka Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma? Apa yang buat kalian tidak ambil air?" Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Maka dua wanita berkata, kami tidak akan ambil air sampai laki-laki pergi semua. Wa abuna syekhun kabir, ayah kami sudah tua. Seharusnya ayah kami yang ambil air, ini tugas lelaki. Tapi ayah kami sudah tua, kami yang ambil air. Maka kami tunggu laki-laki dulu pergi. Fasaqalahuma, maka Musa pun bantu mereka berdua, dia pun ambil air untuk mereka berdua. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Musa membuka tutup sumur tersebut. Biasanya kedua wanita tersebut hanya minum sisa-sisa air yang berjatuhan. Tapi Musa ambilkan air, dia buka tutup sumur. Tutup sumur tersebut hanya bisa dibuka oleh 8 orang, diangkat 8 orang. Nabi Musa sendirian, dia angkat. Sehingga para wanita tersebut melihat ternyata Nabi Musa apa? Kuat. Ini Nabi Musa sangat kuat. Nabi Musa sangat kuat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia sekali pukul mati. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Dia pernah mukul orang, langsung apa? Mati. Nabi Musa pernah pukul batu. Ketika batunya bawa lari bajunya, maka Nabi Musa kejar. Nabi Musa pukul sampai 7 pukulan atau 6 pukulan. Terlihat bekas pukulan Musa pada batu tersebut. Sangat kuat. Sampai ada bekas kapal Musa, pukulan Musa di batu. Kuat atau tidak? Kuat. Kalau kita mukul batu, ada bekas batu di tangan kita. Berdarah-darah. Nabi Musa sangat kuat. Jadi wanita tersebut tahu Nabi Musa kuat. Kedua, dari mana dia tahu Nabi Musa amanah? Dari dua hal. Pertama, Nabi Musa alaihissalam ketika menawarkan bertanya kepada mereka, dia bertanya secukupnya. Dia mengatakan ma khutbukuma, karena dia niat nolong. Ada apa dengan kalian? Kami begini. Nabi Musa langsung bantu, tidak banyak tanya. Menunjukkan dia ketika datang ke wanita tersebut tidak punya modus, tidak punya tujuan apa-apa. Sekadar hanya untuk membantu dua wanita tersebut. Ini ada amanah. Yang kedua, tahu dari mana Nabi Musa amanah? Ketika dia diundang oleh wanita tersebut. Faja'atahu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Qala ya Musa, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia datang dengan tersipu malu wanita tersebut, kemudian berkata, wahai Musa, ayahku mengundangmu untuk memberi upah atas bantuanmu mengambilkan air bagi kami. Maka berangkatlah wanita ini mengantarkan Musa ke rumahnya. Disebutkan oleh para ahli tafsir, ketika mereka berjalan, Musa jalan di depan, wanita tersebut di belakang. Kalau belok kanan, wanita tersebut lemparkan kerikil ke kanan. Kalau belok kiri, lemparkan kerikil ke kiri. Itu Musa amanah. Kalau wanita tersebut di depan, mungkin terlihat lekuk tubuhnya. Kalau di samping, takutnya ngobrol. Dari mana saja Musa? Kelihatannya capek ya. Iya sih, kamu baik banget ya. Rumah lu masih jauh nggak? Kita belok kanan dikit. Tidak ada ngobrol-ngobrolan. Nabi Musa justru di jalan depan. Kalau belok kanan lempar kerikil, belok kiri lempar kerikil. Wanita tersebut tahu. Ini kesempatan, kalau orang ini tidak amanah, dia akan jadikan kesempatan untuk ngobrol, untuk menggoda, mengganggu. Tapi Nabi Musa benar-benar amanah. Dia tidak melakukan itu semua. Maka wanita ini kemudian kasih ide kepada ayahnya. Ya abati sta'jirhu, wahai ayahku, jadikanlah Musa pekerja. Kita lagi butuh pekerja. Inna khairu man ista'ja al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kerja, qawi amin. Yaitu ahli, kuat, dan amanah. Akhirnya Nabi Musa pun kerja, akhirnya ditawarkan untuk menikah dengan putrinya tersebut. Akhirnya Nabi Musa menikah dengan mahar kerja sebagai penggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Ini kisah, salah satu kisah yang Allah sebutkan tentang profesionalnya Nabi Musa alaihissalam, menggabungkan antara kekuatan dan amanah. Kisah yang kedua yang Allah sebutkan tentang profesional adalah jin ifrit.
yang mengaku profesional ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menawarkan pekerjaan. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, wahai pasukanku, dan kita tahu pasukan Nabi Sulaiman banyak, ada manusia, ada jin, ada hewan. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Maka dihimpunkanlah pasukan Nabi Sulaiman, ada jin, ada manusia, ada hewan-hewan, ada burung-burung, pasukan banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyayatin, dan setan-setan ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Kullu banna'in wa ghawwas, ada setan-setan tukang bikin bangun-bangunan, ada setan-setan tukang menyelam di laut, ngambil ini, ngambil anu. Setan developer dan setan apa? Setan nelayan luar biasa. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Setan-setan mengerjakan apa yang Sulaiman perintahkan. Dibangunkanlah maharib, itu bangunan-bangunan yang tinggi, patung-patung, setan ahli. Kemudian juga bikin jifan itu mangkok-mangkok atau piring-piring seperti ukurannya seperti danau, besar-besar, karena anak buah Sulaiman banyak. Hewan kalau mau makan aja banyak, sehingga mangkoknya sebesar danau. Kal jawabi wa qudurir rasiyat, dan belanga-belanga yang kokoh saking besarnya, tidak ada yang bisa ngangkat saking. Yang bikin semua setan ahli-ahli. Maka Sulaiman tantang, siapa di antara kalian yang bisa datangkan singgasana Ratu Bilqis? Jarak antara negeri Sabah sampai Palestina mungkin 2000 kilo. Siapa yang bisa datangkan singgasana Ratu Bilqis qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang menyerahkan diri? Jin Ifrit langsung berkata, qala ifritun minal jin. Berkata jin Ifrit, ini jin paling setan yang hebat ya. Setan yang pernah berani ganggu Nabi SAW. Nabi sedang sholat atau datang jin Ifrit. Kata Nabi, saya sedang sholat, datang jin Ifrit. Famakkanani Allahu minhu, maka Allah buat saya bisa tangkap dia. Saya tadi ingin tangkap jin Ifrit, kemudian saya ikat di tiang Masjid Nabawi, supaya kalau pagi-pagi anak-anak bisa lihat. Tapi saya ingat doanya Nabi Sulaiman. Habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkan kepada aku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memilikinya. Di antara kerajaan Sulaiman adalah menguasai jin. Saya tidak boleh menguasai jin. Akhirnya saya lepas lagi Ifrit tersebut. Maksudnya Ifrit ini berani ganggu Nabi. Ifrit hebat. Maka dia mengatakan, qala ifritun, kata Allah, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wahai Sulaiman, aku akan datangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Sungguhnya aku kuat dan amanah, saya bisa datangkan singgasana tersebut. Tidak tahu gimana, mungkin jin Ifrit terbang, pikul. Tapi pokoknya sebelum kau berdiri, itu singgasana sudah hadir. Ternyata ada yang lebih hebat. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan hadirkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau mengedipkan matamu. Allahu Akbar. Ifrit kalah. Tapi Ifrit bilang, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya ahli dan saya amanah. Saya akan datangkan singgasana Ratu Bilqis pada waktunya sebelum kau berdiri di tempat dudukmu. Disebutkan Nabi Sulaiman baru berdiri dari tempat duduknya itu setelah dia mengawasi pekerjaan itu kurang lebih setengah hari. Jadi dia janji sebelum tiba setengah hari sudah akan datang apa? Singgasana Ratu Bilqis. Tapi dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku adalah kuat dan terpercaya. Ini ayat kedua yang menunjukkan jin Ifrit ngaku sebagai profesionalis. Ayat ketiga yang berbicara tentang profesionalitas adalah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika berkata raja kepada Nabi Yusuf, falamma kallamu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Sang raja mengakui Yusuf amanah. Maka dia langsung memuji Yusuf sebagai orang yang amanah. Dia mengatakan, mulai hari ini sungguhnya engkau di sisi kami ya makinun amin, mendapatkan kedudukan, dan kau adalah orang yang terpercaya. Kenapa? Karena amanahnya Yusuf alaihissalam sudah terkenal. Setiap dia menafsirkan mimpi ternyata benar 100%.
Dan ini salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau orang lain mimpi, kadang benar, kadang salah. Atau 60% benar, 40% salah. Yusuf alaihissalam kalau menafsirkan mimpi, 100% benar. Dan masyhurlah amanahnya. Sampai kepada raja tentang bagaimana amanahnya Nabi Yusuf. Makanya dia mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Sejak hari ini, wahai Yusuf, engkau di sisi kami mendapatkan kedudukan, mumakkan, amin dan terpercaya. Maka Nabi Yusuf kemudian mengarahkan ketika ditawarkan jabatan, maka dia sebutkan jabatan yang pas buat dia. Yang dia ahli di situ. Dia mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai raja, jadikanlah aku sebagai penjaga bendaharawan harta Mesir. Sungguhnya aku hafizun alim, aku pandai menjaga dan aku punya ilmu. Itu dia minta pekerjaan sesuai dengan apa? Kemampuannya. Maka berkumpullah pada Yusuf amanah dan keahlian. Amanah, akhirnya sukses. Maka dia pun mengelola gandum, kemudian luar biasa sampai apa yang terjadi sampai saudara-saudaranya datang minta beli gandum pada Nabi Yusuf sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditawarkan jabatan maka dia memilih jabatan sesuai dengan keahliannya dan yang paling bermanfaat bagi manusia yaitu sebagai bendaharawan harta Mesir. Jadi menteri keuangan. Jadi menteri apa? Keuangan plus menteri pertanian. Baik, itulah namanya profesionalitas. Makanya jika tidak profesional, salah satunya hilang, tidak amanah atau tidak ahli musibah. Nabi SAW mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu hari kiamat. Itu celaan. Dan betapa banyak pekerjaan diserahkan yang bukan pada ahlinya. Maka seorang kalau ingin pekerjaannya mutqan, itu itqan, dicintai oleh Allah, dia harus profesional. Dan untuk bisa profesional harus dua, amanah, jujur, dan juga memang ahli. Jika tidak terpenuhi pada dua hal ini, maka dia tidak profesional. Pekerjaannya pasti tidak itqan. Maka seorang harus menyadari dirinya, jika dia mampu, maka dia kerjakan. Jika tidak mampu, maka serahkan pada orang lain. Serahkan pada orang lain. Atau kalau dia ternyata dikasih pekerjaan, dia amanah namun tidak ahli, dia datangkan tim ahli supaya dia bisa menjadi seorang yang amanah. Kalau ternyata dia belum mampu, dia harus upgrade dirinya dengan belajar pelatihan-pelatihan sehingga dia bisa mengerjakannya. Kalau tidak, dia mundur. Karena kalau dia nekat melakukan pekerjaan yang bukan keahliannya, maka kerusakan yang timbul. Hanya bisa marah-marah, hanya perintah-perintah, enggak tahu pekerjaan. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang ahli dalam pekerjaannya yang memang karena apa istilahnya? Kalau naik karena apa? Karena apa namanya? Karena keahlian apa? Prestasi. Ya memang dia ahli. Ada istilahnya orang bilang, ini bukan jabatan politik, ini jabatan apa? Satu istilahnya apa? Jabatan politik, jabatan aduh. Ada istilah saya lupa ya. Udah agak tua jadi sering lupa. Karir, apa jabatan apa? Karir, bukan jabatan politik. Orang jabatan karir cerita Ustaz, saya ketemu pemimpin. Kalau ada jabatan politik, beda. Orang yang ahli, ketika dia menghadapi permasalahan, dia tahu. Orang tidak bisa nipu kepada dia karena dia tahu pekerjaan tersebut. Ada laporan, oh ini enggak benar, dia tahu. Ada laporan yang enggak benar, ini berlebihan. Dia tahu karena dia ahli. Tapi kalau jabatan politik ternyata dia enggak tahu, oh iya, dibohongin. Nah, dia enggak ngerti. Yang terjadi hanyalah kerusakan bagi negara kalau tidak tahu keahlian. Dan itu banyak yang terjadi. Maka seorang kalau tidak ahli, segera dia upgrade dirinya, segera ikut pelatihan. Kalau enggak, datangkan tim ahli yang ngerti. Sehingga dia bisa menilai. Kalau enggak, mundur. Jangan nekat. Jangan nekat. Makanya Rasulullah SAW melarang Abu Dzar untuk memegang jabatan. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, inni uhibbuka fillah. Wahai Abu Dzar, aku mencintai engkau karena Allah. Wa inni la araka dhaifan. Aku melihat engkau adalah orang yang lemah. Padahal Abu Dzar amanah luar biasa. Sahabat. Sangat tidak cinta kepada dunia Abu Dzar. Sangat tidak cinta kepada dunia. Sampai kalau dia tidak mau punya harta banyak dia kembalikan ke Baitul Mal. Abu Dzar Al-Ghifari. Orang paling tidak cinta sama dunia. Hidup dengan penuh kesederhanaan. Jadi potensi untuk
korupsi, untuk enggak ada sama sekali. Sampai sebagian ulama mengatakan dia punya mazhab tersendiri tentang, sampai dia ingatkan yang lain. Kalian kalau punya harta lebih kembalikan Baitul Mal. Pakai aja yang perlu, enggak perlu kembalikan ke Baitul Mal. Ini Abu Dzar. Tetapi tetap Nabi melarang dia jadi pejabat karena dia tidak punya keahlian. Kata Nabi, "Inni la araka dha'ifan. Fala tawallayanna malal yatim wala ta'amaranna ala isnain." Wahai Abu Dzar, jangan kau urus harta anak yatim dan jangan kau memimpin 2 orang, enggak usah. Kau enggak pantas. Karena ngurus harta anak yatim butuh keahlian. Jika tidak, harta tersebut kena zakat berkurang. Ini pertama. Kalau dia enggak diurusin, kena zakat harta anak yatim. Kalau dia salah urus, harta anak yatim habis. Maka seperti engkau enggak usah ngurus meskipun kau amanah. Masalahnya nanti hari kiamat masalahnya. Fa innahu yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Kata Nabi, jangan minta jabatan. Sungguhnya jabatan itu pada hari kiamat, fa innaha khizyun yaumal qiyamati wa nadamah. Pada hari kiamat hanyalah menjadi kehinaan dan penyesalan bagi orang yang tidak ahli. Jika ahli, maka kesempatan dia untuk mendapatkan pahala, kesempatan bagi dia untuk bekerja profesional karena Allah, kesempatan bagi dia untuk masuk surga karena Allah mencintai orang yang bekerja dengan profesional. Maka ini lihat Abu Dzar Al-Ghifari, amanah, tapi ketika bukan ahlinya Rasulullah larang. Tapi oleh karenanya seorang berusaha mengerti apa yang dia kerjakan. Jika dia naik jabatan, dia tanya-tanya kepada pekerja sebelumnya, dia pelajari mana kekurangan, mana kelebihan, dia berusaha memperbaiki dan niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan apapun, sehingga dengan demikian dia bekerja dan dapat pahala dan dia punya manfaat bagi perusahaan yang dia kerja di situ atau kemudian memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Inilah disebut profesional. Baik. Kita akan sebutkan beberapa pembahasan para ulama ya terkait dengan misalnya amanah dalam perdagangan, yang ini bisa kita juga analogikan dalam pekerjaan keseharian. Contohnya misalnya, tadi Rasulullah SAW sebutkan, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau kedua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi perdagangan mereka. Wa in kadzaba wa katama, tapi kalau mereka berdua bohong, menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan keberkahan hasil transaksi mereka berdua. Meskipun kelihatannya banyak, tapi dusta dan menyembunyikan, maka tidak ada berkahnya. Uang panas dan ujungnya maksiat, ujungnya penderitaan. Kelihatannya banyak, tapi tidak ada nilainya. Tapi kalau jujur meskipun sedikit, berkah. Urusan berkah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya banyak dan berkah, maunya begitu kan? Tapi kalau ternyata banyak tersebut diraih dengan perkara haram, tidak berkah. Banyak orang cerita sama saya dulu, uang saya banyak tapi enggak berkah Ustaz. Tiba-tiba habis, tiba-tiba hilang. Uang panas tu maunya buat maksiat terus. Hati deg-degan, hati gelisah. Tapi kalau harta halal, tenang. Makanya di antara jawaban yang menakjubkan dari Imam Ahmad ketika ditanya, "Ya Aba Abdullah, bima talinul qulub?" Wahai Imam Ahmad, bagaimana caranya agar hati menjadi tenang? Kata Imam Ahmad, bi aklil halal, dengan makan yang halal. Siapa yang bisa jamin makanannya halal, maka dia akan tentram hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un idza kunna fika fama fataka alaihi minad dunya." 4 perangai akhlak jika ada pada dirimu, maka tidak usah peduli dengan dunia yang luput darimu. Jangan bersedih, kata Nabi. Yang penting kau punya 4 perkara ini, apapun dunia yang luput darimu, tidak usah khawatir. Ada tawaran, untung banyak, tapi kalau kita bohong, baru dapat untung. Kalau kita enggak bohong, enggak dapat untung, enggak usah dapat untung, enggak usah sedih. Allah akan berikan apa? Gantinya. Apa kata Nabi 4 perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hifdzu amanah, yaitu amanah, jaga amanah, sidqu haditsin, jujur dalam berkata, husnu khaliqatin, akhlak yang mulia, wa iffatun fit tu'mah, makan yang halal. Kalau kau menjaga 4 perkara ini, pertama, jaga amanah, jujur berbicara, akhlak yang mulia, makan yang halal, maka tidak usah sedih jika ada dunia yang luput darimu. Allah akan datangkan lagi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah sedih. Maka
kita dalam bekerja harus jujur. Di antara jujur adalah kita ketika melaporkan kepada atasan harus sesuai dengan real yang ada. Tidak boleh kita tambah-tambahin, tidak boleh kita kurang-kurangin. Jujur, hasilnya seperti ini. Ada kekurangan, tidak boleh kita sembunyikan. Bos, begini, saya ternyata tidak berhasil di bidang ini, saya berhasil. Bos, kemarin saya ada kelalaian, saya salah. Jujur saja. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah dan jujur dan bersamalah orang-orang yang jujur. Jujur itu kelihatannya merugikan, tapi sungguhnya dia menguntungkan cepat atau lambat. Banyak orang mengatakan bahwasanya hanya orang bodoh yang jujur terus. Mereka membodoh-bodohkan orang yang jujur. Makanya jangan jujur-jujur kamu. Kalau jujur-jujur gimana mau untung? Itu kan pendapat manusia. Kamu kalau jujur terus gimana mau naik gaji? Kejujuran kata Nabi, "Fama 'alaika ma fataka minad dunya." Kalau kau jujur enggak usah sedih dunia yang luput darimu. Allah akan datangkan. Allah akan datangkan dunia tersebut. Maka jujur. Jujur mendatangkan kebahagiaan cepat atau lambat dan membuat hati menjadi tenang. Jadi kalau kita kerja jujur, hasilnya segini. Ini saya enggak bisa kerjakan. Oh, ini kejujuran. Karena meskipun dimarahin, saya sudah berusaha. Memang saya ada salah kemarin begini. Sudah, jujur aja. Di antara kejujuran adalah ketika kita melaporkan pekerjaan, jangan mengesankan ini adalah pekerjaan saya sendiri. Seakan-akan kita yang berjasa. Padahal ini adalah kerjaan tim. Kita harus sampaikan, ini kerja saya bersama tim-tim saya. Mereka banyak membantu saya. Sehingga tidak mengesankan kita yang hebat di hadapan bos. Jangan. Itu namanya tidak jujur. Sebutkan, kita tim, kerjasama dengan si fulan sehingga menjadi berhasil. Itu namanya jujur. Kemudian juga di antara kejujuran, jangan melaporkan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Beres semua bos, beres. Padahal tidak beres. Enggak boleh. Atau pekerjaan orang lain kita bilang itu saya bos yang kerjain. Padahal pekerjaan orang lain. Enggak boleh. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Seorang suka untuk dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan. Ini namanya bohong. Padahal kerjaan orang bilang pekerjaan saya. Ingin dipuji dengan apa yang tidak kita lakukan. Maka hati-hati ketika membuat laporan harus jujur. Harus jujur. Saya pernah bekerja satu pekerjaan. Saya tidak kuat ya. Kerjaan terus kerja. Mereka bilang tulis laporan. Tulis saja 8 jam tanda tangan. Saya bilang enggak, saya cuma kerja 4 jam. Tapi tulis saja 8 jam. Saya bilang 4 jam. Teman-teman juga semua kerja 4 jam, tulis 8 jam. Enggak lah, saya tulis 4 jam aja lah. Ternyata gaji saya kecil benar. Akhirnya saya berhenti. Ya sudah, berarti saya cari kerjaan lain. Daripada saya tulis 8 jam, saya dapat gaji haram. Saya enggak kuat. Sebulan aja terus saya berhenti. Ternyata benar, kalau jujur gajinya apa? Sedikit. Allah gantikan kerjaan yang lain lebih baik. Maksud saya, jujur aja. Enggak usah bohong. Kita jual barang, jujur. Apalagi penjual mobil. Kalau ada aib kita harus kabarkan. Tidak boleh kita diamkan. Bahkan dalam hadis, jika kamu tahu aib orang, bukan kamu penjual kalau tahu aib harus disebutin, tidak boleh disembunyikan. Kalau kamu sembunyikan tidak berkah, keuntunganmu tidak berkah, kau makan haram hasil menipu orang lain. Bahkan Nabi mengatakan bukan cuma sang penjual, kalau ada pihak ketiga tahu penjual ini ada aibnya, dia kasih tahu itu barang ada aibnya sebagai bentuk nasihat kepada pembeli. Itu barang ada aibnya. Tidak boleh dia diamkan, apalagi sang penjual. Mobil, dia tahu ada aibnya tapi dia diam aja. Mobil ada aibnya enggak? Periksa aja. Periksa. Datang ahli periksa aja. Coba periksa. Seakan-akan enggak ada aib, padahal dia tahu ada aibnya. Namanya orang pemeriksa, tidak sempurna. Ada aib yang tersembunyi. Nah ini dia tidak jujur. Harusnya dia jujur, semua aib dia sebutin. Ini mobil gimana? Mobil ini banyak aibnya. Apa aibnya? Pokoknya semua kalau digerakkan ada bunyinya. Sudah tua, jadi buka pintu ada bunyinya. Net. Buka bagasi bunyinya. Net. Yang tidak ada bunyinya cuma klakson. Enggak ada bunyinya. Yang lain semua ada bunyinya. Jujur. Selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah, insya Allah jadi orang kaya dengan cara yang
jujur. Kalau enggak kaya di dunia, kaya di mana? Di akhirat. Di akhirat. Baik, ini di antara kejujuran yang harus dijaga. Baik. Di antara dalam syariat juga disebut tentang amanah. Amanah kalau kita baca dalam buku fikih, ketika kita menjadi broker atau menjadi wakil, kita harus ini banyak kesalahan di sini. Kita jadi wakil, aturannya kalau jadi wakil, maka kita hanyalah petugas dari orang yang muwakil, yang menugaskan kita untuk belanja. Maka kita harus mencari barang yang semurah-murahnya. Karena tujuan pembeli adalah mengeluarkan duit sedikit, mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Sebaliknya tujuan penjual adalah apa sebaliknya? Modal sedikit, untung sebanyak-banyaknya. Paham? Oleh karena dalam buku-buku fikih disebutkan tidak boleh wakil menjadi wakil keduanya sekaligus. Karena mustahil dia menggabungkan dua yang kontradiktif. Si A penjual, si B pedagang. Apa tujuan penjual? Pembeli? Pembeli adalah mengeluarkan uang dikit, untung banyak, iya enggak? Dapat barang bagus, harga sedikit. Sama pedagang sebaliknya, pingin jual untung banyak dengan modal sedikit. Sehingga mereka berdua ini saling kontradiktif. Nah kalau ada wakil tengah-tengahnya, dia tidak, si A, tolong carikan saya barang ya, kepada si C. Si B bilang, tolong jualkan barang saya. Nah ini enggak mungkin, dia bisa gabungkan keduanya. Enggak mungkin. Entah dia merugikan si A, atau dia merugikan si B. Ini tidak amanah. Maka dia bilang, enggak bisa. Saya ditugaskan oleh A untuk mencari barang. Enggak boleh. Maka dia menjadi wakil si A, maka dia tawar habis-habisan. Diturunkan harganya. Tapi kalau dia sekaligus jadi wakil penjual, ya gimana caranya? Dia enggak mungkin menggabungkan dua kemaslahatan yang saling kontradiktif. Paham atau tidak? Paham, ini contoh enggak boleh. Contoh lagi jadi wakil. Jadi wakil, tolong berikan barang. Maka dia carikan barang yang paling murah, dengan harga yang murah, kualitas tinggi. Maka tidak boleh dia kemudian membuka perusahaan palsu, kemudian dia beli di perusahaan dia sendiri. Ini banyak terjadi bagian pengadaan. Dia bikin perusahaan fiktif, dia buka toko, kemudian dia pura-pura beli di situ, padahal itu toko dia sendiri. Enggak mungkin dia bisa menggabungkan dua kemaslahatan. Karena bos dia suruh cari barang murah, sementara dia yang punya toko, pengen dapat untung banyak. Mustahil. Ini enggak jujur. Saya tahu ada orang bagian pengadaan cepat kaya, tapi cepat hancur. Kenapa itu uang panas? Dia bohong sama bosnya, enggak boleh. Atau kemudian dia pergi ke supplier kerjasama, sehingga dia tidak menjalankan amanah sebagai seorang wakil. Tapi dilihat mana supplier yang bisa kasih untung banyak, maka dia tekan kontrak sama supplier tersebut. Uang masuk ke kantongnya, uang haram, dia enggak boleh jadi wakil. Ini contoh. Disebutkan juga di antara wakil harus amanah. Di antara tidak boleh dia markup harga barang. Kemudian ada teman yang cerita dari pengajian tanya, Ustaz, saya penjual emas Ustaz. Ada yang beli emas, dia wakil dari orang suruh belikan dia emas. Dia bilang sama saya, tolong harganya dinaikin dong, di up. Saya bilang enggak boleh dong di up, enggak boleh. Tapi Ustaz, akhirnya saya bilang begini, ya sudah, pokoknya kamu beli, kamu isi notanya sendiri. Sama saja saya bilang, sama saja. Kamu yang dosa, ya enggak bisa kamu yang dosa, wong kita yang sediakan notanya. Ini namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini juga banyak terjadi. Betapa banyak orang begitu, ya tolong di-up. Kalau enggak saya enggak beli sama kamu. Ini dia wakil tidak amanah, merugikan perusahaan. Di antara bahkan para ulama menjelaskan, di antaranya ketika dia jadi wakil, ya tadi bentuknya ini contoh nyata, seperti para ulama melarang, misalnya ada seorang mengumpulkan donasi, kemudian dia yang menyediakan barangnya. Misalnya, ayo sedekah Jumat. Misalnya, sedekah Jumat. Mau bikin nasi goreng di hari Jumat. Ternyata yang menjual dia sendiri. Ya, dia mau untung atau tidak? Maka dia seenak-enaknya bikin harga nasi goreng satu porsi. Tidak boleh seperti itu. Kalau dia mau jujur, dia bilang saya jual nasi goreng sekian porsi, yang mau beli silakan. Itu boleh. Harganya sekian. Dia sebagai penjual, bukan sebagai wakil. Tapi kalau dia sebagai wakil ngumpulin dana untuk belikan barang, dia enggak boleh jualan sendiri. Dia yang menyediakan barang, ya dua kemaslahatan yang tidak bisa tergabungkan karena saling kontradiksi. Ini dilarang. Sama seperti kumpulin uang, kita bikin masjid, saya kontraktornya, ya enggak boleh.
Saya mau cari untung dari bangun masjid tersebut. Uang umat saya kumpulkan, saya bikin masjid. Kalau mau kau suruh orang tender. Tender kau cari mana yang paling bagus. Karena ini uang umat. Harus maksimal agar umat dapat pahala yang terbesar. Bukan kita yang kemudian jadi kontraktornya, kemudian keuntungan terserah kita. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi wakil tidak boleh sekaligus jadi apa? Supplier. Kemarin saya baru ditanya, Ustadz, ada orang just tip sama saya. Sekarang just tip, fungsinya sebagai penjual atau wakil? Just tip itu wakil atau penjual? Wakil, bukan penjual. Nah kalau wakil maka dia cari barang, dia harus tahu kan harganya sekian, upah dia berbeda. Dia harus jujur, saya beli barang ini harganya sekian, saya tawar sekian. Nah, berarti dia cuma dapat jasa titipan. Adapun dia beli barang, dia up harganya, kemudian dia, ini bohong, nggak boleh. Jangan mengesankan kepada orang tersebut seakan-akan just tip, padahal kau menjual dengan hargamu sendiri. Maka ini tidak aman. Ini sampai dibahas dalam buku fikih untuk menekankan tentang masalah amanah. Jangan sampai kita makan harta yang haram. Demi Allah saya tahu orang, dia supplier, kaya mendadak, karena dia dipercaya. Dia bikin perusahaan-perusahaan fiktif, toko-toko fiktif punya dia sendiri. Tapi hancur. Ujungnya setelah dia sukses bertahun-tahun lamanya, kemudian hancur dan sehancurnya sampai sekarang tidak bisa naik lagi. Kenapa? Karena dia telah berbohong dalam waktu yang sangat lama. Ini enggak boleh. Maka dalam masalah pekerjaan kita harus apa? Amanah. Kemudian di antara profesionalis dan integritas dalam bekerja, yaitu berusaha kita berakhlak dalam melakukan pekerjaan. Jangan sampai kita dikata Rasulullah SAW, 4 perkara kalau ada pada dirimu, mama alaika ma fataka minad dunya, maka tidak usah peduli dunia yang luput darimu. Di antaranya kata Nabi SAW, hifdzu amanah, jaga amanah, wasiduku hadithin, jujur, kemudian wa husnu khaliqatin, akhlak yang mulia. Karena orang kalau sudah masuk dalam dunia dagang, kadang-kadang enggak punya akhlak, enggak punya etika. Enggak punya etika sama partner. Enggak punya etika sama rekan bisnis. Nikam, itu sudah biasa dalam. Jangan, enggak boleh gitu. Ada etika. Ada etika. Kerja sama orang, tahu-tahu sumbernya, dia buka perusahaan sendiri. Beli, menyediakan. Enggak boleh seperti itu. Namanya nikung seperti itu. Kita kerja bersama, enggak ada etika seperti itu. Harus ada akhlak yang baik. Kata-kata yang baik, amanah, jujur. Kalau janji ditepati, kalau enggak repot. Kemudian juga jangan terbiasa kata-kata kasar. Sebagian pedagang karena sudah biasa di pasar teriak-teriak, maki-maki, hina-hinakan, rendah, jangan. Tetap akhlak yang baik. Meskipun dibilang bodoh, masa pedagang seperti tetap akhlak yang baik. Akhlak yang baik, jujur, tetap menghormati pembeli dengan kata-kata ramah, enggak mau ya sudah. Ya sudah. Rezeki bukan di tangan dia, rezeki bukan di tangan konsumen, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir tadi, iffatun fi tu'mah. Harus jaga diri jangan saya makan yang haram. Pastikan ini haram atau halal, pastikan. Kalau haram tinggalkan, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan yang haram. Semua perkara yang syubhat dalam pekerjaan tinggalkan, enggak usah ragu-ragu. Enggak usah ragu-ragu. Allah ganti dengan rezeki yang lain. Ditawarin, ada ini bisnis gini, gimana? Aduh, nggak enak lah, nggak usah, tinggalin aja. Ada bis apapun yang buat kita ragu, tinggalin. Nanti Allah ganti dengan yang lain. Rezeki kita sudah diatur, tidak akan berubah. Rezeki kita sudah diatur. Maka yakin kalau kita tempuh dengan cara yang baik kita akan dapatkan. Kalau kita tempuh dengan cara yang haram, tuh hasilnya pun sama ujung-ujungnya. Tidak akan berubah 1 rupiah pun. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhal kudusi nafatha fi rawi. Sungguhnya Jibril telah mewahyukan dalam hatiku, anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sungguhnya seorang tidak akan meninggal dunia sampai terpenuhi seluruh rezekinya. Fa ajmilu fit talab, maka carilah harta dengan ijmal. Ijmal ada 2 tafsiran. Pertama, carilah jangan ngoyo. Yaitu sewajarnya, 8 jam sehari. Jangan ngoyor sampai 25 jam per hari, jangan.
Tiap hari lembur terus, enggak usah. Kata Nabi, ajmilu fit talab. Kerja sesuai, jangan bukan malas. Rasulullah tidak ngajarin malas, tapi yang sesuai. Karena istrimu punya hak, anakku punya hak, jangan terlalu ngoyo. Rizkimu sama saja kata Nabi. Fa ajmilu fit talab. Makna kedua ajmilu fit talab yaitu carilah harta dengan cara yang indah. Kemudian Rasulullah tafsirkan, khudhu ma halla, ambillah yang halal, wada'u ma harum, tinggalkan yang haram. Semua yang datang kau ragu, syubhat tinggalkan, tidak usah ragu-ragu. Rizkimu sama saja. Rizkimu sama saja. Benar, rizkimu sama saja. Kelihatannya yang cara haram rezekinya banyak, nanti Allah ambil caranya. Cara Allah ngambil harta dia. Lagian tidak berkah. Tapi sekarang kau dapat untung sedikit, itu haram kau tinggalkan, Allah akan buka jalan yang lain dengan cara kau dapat yang halal. Meskipun kelihatannya banyak di depan mata, tapi haram akan diambil oleh Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kawan kemarin, ada kawan dari Medan, pengacara, main ke rumah. Dia bilang, Ustaz, kemarin saya dapat proyek mau jadi pengacara, proyek 4 miliar. Subhanallah, masuk dalam proyek 4 miliar. Tapi saya lihat syubhat. Saya ingat ceramah Ustaz. Pokoknya kalau syubhat tinggalkan, nanti Allah ganti yang lain. Terus, ya saya tinggalkan Ustaz, 4 miliar saya tinggalkan. Terus sudah diganti? Belum sih katanya. Saya pikir terus sudah diganti? Belum. Akan diganti cepat atau lambat dengan cara Allah. Dengan rezeki yang bikin bahagia. Kalau yang halal haram tadi tidak bikin bahagia. Bikin gelisah. Antum tahu kalau orang, gelisah kalau kita punya harta yang haram. Takut, deg-degan, khawatir. Kena musibah sedikit, jangan-jangan itu. Jangan-jangan. Gelisah terus, nggak enak. Kalau halal, tenang aja. Mau ribut-ribut apa di berita, tenang aja. Saya enggak kok, tenang aja. Percuma uang banyak tapi gelisah. Sebagian koruptor ketakutan. Uangnya banyak, simpan di luar negeri banyak-banyak. Mau beli sesuatu, takut ketahuan. Mau beli sesuatu, takut ketahuan. Uangnya banyak, mau beli, enggak bisa beli, tapi enggak bisa beli. Karena kalau dia beli ketahuan, jadi dia gemes, setiap hari gemes. Gemes. Uang banyak enggak bisa diapa-apain. Gemes atau tidak? Gemes, gelisah. Belum nanti anaknya nakal, istrinya apalah, inilah, anulah, gelisah. Untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan bukan begitu caranya. Makan halal bahagia. Tidak pikiran macam-macam, santai. Mereka makan, kita juga makan. Mereka tidur, kita juga tidur. Mereka punya istri, kita juga punya istri. Mereka punya anak, kita juga punya anak. Mungkin mereka naik mobil harganya 5 miliar. Kita 100 juta, yang penting sama-sama naik mobil. Kebahagiaan tidak harus yang mewah-mewah. Oke, ikhwan, maka ini sekedar nasihat sebagai pegangan bagi kita. Dalam hidup ini kita akan bekerja dan mencari nafkah, itu kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Maka berusaha kerja dengan baik, bukan sekedar menyenangkan bos, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kerja sesuai dengan SOP, waktu kerja kapan, pulangnya kapan, jujur. Kalau ada laporan secara realita, apapun kata orang enggak peduli, biarin aja. Saya rapornya segini, memang segini. Mau diturunkan jabatan enggak ada masalah. Yang penting dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin sedikit saya sampaikan. Demikian saja kajian kita. Berusaha jujur, jangan nipu orang. Kalau jujur insyaallah meskipun untungnya sedikit masuk surga. Maukah kita dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para solehin dengan berdagang, dagang yang jujur. Kalau ada aib jangan ditipu, disembunyi-sembunyikan. Jujur sebenar-benar jujur. Kalau janji ditunaikan, insyaallah dikumpulkan bersama para pedagang meskipun dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada meskipun cuma dagang cilok. Tapi percuma ente bohong meskipun dagang barang-barang mahal miliaran tapi ente tukang nipu, dikumpulkan sama Ubay bin Khalaf bersama Qarun dan Abu Lahab dan Abu Jahal. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.